Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifqatul Istiqomah, NIM E 2019-11-18, Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa dikenal dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di dalam ekonomi tiga sektor ini ada siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu ada pengeluaran dan juga pendapatan. Pengeluaran perusahaan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada pihak rumah tangga. Yang kedua adalah pemasukan. Pemasukan kepada sektor perusahaan atau industri yaitu investasi, pinjaman, lembaga keuangan, dan tabungan. Jadi di dalam perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga itu terdapat pengeluaran dan pemasukan. Bisa dilihat sendiri di siklus perekonomian tiga sektor yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud. Yang selanjutnya adalah adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya adalah aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga akan menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah ditabung. Jadi dana yang lebih atau perusahaan maupun rumah tangga dan juga pemerintah jika memiliki kelebihan dana bisa ditabung di bank maupun industri perusahaan. Yang kedua adalah membayar pajak. Rumah tangga, pemerintah, maupun industri atau perusahaan itu wajib membayar pajak. Yang ketiga adalah membiayai konsumsi. Yang selanjutnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yang pertama adalah pajak regresif, pajak turun ketika pendapatan naik. Contohnya, ketika pendapatan kita adalah 3 juta, maka pajaknya adalah 2%. Dan ketika pendapatan kita adalah 5 juta, maka pajaknya adalah 1,5%. Begitupun seterusnya. Yang kedua adalah pajak proporsional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Contohnya yaitu ketika pendapatan kita 3 juta, maka pajaknya adalah 2%. Dan ketika pajak kita 5 juta, maka pajaknya tetap yaitu 2%. Yang ketiga adalah pajak progresif. Pajak naik ketika pendapatan naik. Contohnya yaitu ketika pendapatan kita adalah 3 juta, maka pajaknya adalah 2%. Dan ketika pendapatan kita adalah 5 juta, maka pajak kita naik yaitu 3%. Dan yang selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi C
dan tabungan atau S juga turun. Jadi ketika pajak menurunkan pendapatan disposable, maka konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Baik, itulah video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.